Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Irfan. Saya guru mata pelajaran proyek IPAS di SMK PUI Majalengka, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Semarang tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 201506170411 dan nomor induk mahasiswa 2398013596. Hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024 akan melaksanakan PPL uji kinerja dengan nomor ujian 2024234877 akan membawakan materi usaha dan perubahan energi di kelas 10 TJKT SMK PUI Majalengka. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang. Luar biasa. Tetap semangat. Terima kasih. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran proyek IPAS hari ini kita masuk ke materi usaha dan perubahan energi. Ya, beberapa hari sebelumnya Bapak sudah meng-share materi bahan bacaan ke grup kelas kalian untuk dipelajari. Sudah ada materinya? Sudah. Baca-baca? Oke, itu sebagai dasar literasi sebelum nanti masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, untuk kelancaran kita dalam proses pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ada yang mau berdoa? Oke, silakan. Teman, sebelum belajar, teman-teman kita berdoa. Doa dalam materi mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya, oke. Anak-anakku yang Bapak cintai, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar, yaitu melanjutkan sebelumnya, yaitu kita akan belajar tentang usaha dan perubahan energi. Nah, sebelum ke usaha dan perubahan energi, ada yang masih ingat kira-kira minggu kemarin kita belajar apa? Cung, ada yang masih ingat? Ya, Husni apa? Dan perubahannya bagus seperti itu. Ya, kemarin Bapak sudah meng-share materi ke HP kalian lewat WA. Ya, materi tentang usaha dan energi itu sumber bacaan, sumber referensi yang bisa dijadikan sebagai pengetahuan awal. Nah, untuk mengecek siapa tahu dibaca atau tidaknya, nanti Bapak akan kasih beberapa pertanyaan ya untuk terkait bahan ajar yang sudah Bapak kasih ke kalian ya. Baca tidak? Baca. Oke. Materinya kan usaha dan perubahan energi. Oke. Ada yang tahu yang namanya usaha menurut fisika? Cung. Yang lain apa? Usaha yang ditimbulkan karena ada menyebabkan gaya atau gaya yang menyebabkan benda berpindah. Bagus. Oke, kira-kira apa yang dinamakan gaya itu? Cung. Ya. Dorongan atau tarikan pada benda. Oke. Nah, sekarang satu aja. Apa kira-kira contoh dari usaha? Cung. Oke, nih.
mendorong meja menaiki ke tangga. Oke, mendorong meja menaiki tangga itu salah satu contoh saya. Nah, minimal tidak tahu kalian berarti sudah membaca materi ini ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, itu sebagian tes awal ya dari sebuah bacaan. Nah, nanti Bapak sebelum masuk, Bapak akan absen dulu sekaligus mengetahui kondisi yang kalian rasakan saat ini. Itu Bapak absen dulu ya. Oke, kelas 10 TJKT. Nanti ketika Bapak sebutkan namanya, kalian ungkapkan perasaannya. Ada dua, minimal semangat, atau yang kedua galau. Ya, jadi mudah-mudahan semuanya semangat. Tapi Bapak cek saja ya. Oke, yang pertama Ade Sulistyo. Ade, gimana kondisinya? Semangat, bagus. Ahmad Rusdi, ya, semangat, bagus. Kemudian Rifania Agustina, semangat. Kemudian Syifa Alfiatun, semangat. Fikri Firmansyah, galau. Kenapa Fikri galau? Belum makan. Nanti dikasih makan siang sama Bapak. Ya, setelah ini sabar. Oke. Terakhir nih, Januar Adli, semangat. Oke. Ya, semuanya hadir. Terima kasih. Oke. Setelah absensi, oke, perhatikan ke depan. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran ketika kita akan belajar usaha dan perubahan energi. Apa sih tujuannya yang akan kita pelajari dari bahan dari usaha dan perubahan energi? Oke, yang pertama menjelaskan dan menerapkan konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan bisa menjelaskan sekaligus nanti menerapkan pada konsep fisika usaha itu pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menentukan besarnya usaha melalui virtual lab. Nanti kita akan praktikum menggunakan virtual lab atau yang menggunakan laptop. Nanti dari hasil praktikum itu diharapkan kalian bisa menentukan berapa besarnya usaha yang dihasilkan dari data pengamatan. Selanjutnya, mengetahui dampak perubahan energi bagi kehidupan manusia melalui diskusi, tayangan, dan simulasi. Nanti akan Bapak tayangkan beberapa cuplikan video. Nanti kalian bisa menganalisis seperti apa dampak perubahan energi khususnya bagi manusia. Selanjutnya, ingat kita mulai mengembangkan kurikulum apa? Merdeka. Maka ketika bicara kurikulum merdeka tidak akan terlepas dari karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, oke, Bapak akan cek kesiapannya. Buku paketnya sudah ada? Ada. Buku alat tulisnya sudah ada? Sudah siapkan. Stok siapkan yang belum dikeluarkan, alat tulisnya keluarkan. Ya. Kemudian laptopnya nanti dicek jaringannya. Tapi Bapak sudah siapkan, mudah-mudahan tidak ada gangguan jaringannya. Ya, siapkan aja nanti buku penunjang, buku paket. Boleh kalian nanti sambil browsing, sambil cari bahan ajar penunjang lainnya. Oke, ya, terus disiapkan buku paketnya sudah ada di setiap meja. Ya, selanjutnya, oke. Nah, oke. Ini Bapak akan kasih beberapa pertanyaan ini mengenai fenomena atau kejadian di sekitar kita. Perhatikan. Bisakah kalian mendorong tembok kelas sampai bergeser? Yang kedua, bagaimana perpindahan mobil yang didorong oleh 3 orang dengan yang didorong oleh 5 orang? Itu pasti berbeda, ya. Nah, nanti terlihat. Kemudian, apakah ketika memasang wifi jalur internet pada sebuah tower dengan menaiki tangga dapat dikatakan orang tersebut melakukan usaha dalam fisika? Jadi orang yang menaiki tangga pada sebuah pemasangan wifi di sebuah tower itu dikatakan usaha atau tidak dalam fisika. Selanjutnya, mengapa sepeda motor metik lebih sulit dikendalikan daripada motor manual pada saat pengereman? Ya, karena sering terjadi kalau motor metik itu lebih sulit untuk dikendalikan atau sering terjadi kecelakaan. Ya, beda dengan motor manual. Nah,
Itu ya. Kemudian yang terakhir, mengapa lampu-lampu penerangan jalan tol dapat menyala otomatis tanpa menggunakan kabel? Ya, pernah lihat hal-hal seperti ini? Nah, sering lihat? Oke. Nanti kita akan simpulkan deh. Lihat video. Ya. Kira-kira dulu nih sebelum nanti kita bisa equal. Mengapa mendorong lebih mudah dilakukan banyak orang dibandingkan sendirian? Apa pikir? Gaya dorongnya dilakukan lebih besar daripada yang dua orang. Oke, karena gaya dorongnya lebih besar dibandingkan dengan sendiri kita orang. Oke, video yang kedua. 5. Oke, mengapa lampu penerangan jalan tol dapat menyala otomatis walau tidak tersambung dengan kabel sumber? Sering lihat lampu yang ada di jalan tol, bahkan sekarang mah di jalan-jalan yang masuk ke kabupaten pun sudah ada lampu-lampu di pinggir jalan. Pernah lihat? Nah, ada semacam panel di atasnya, ya. Seperti itu nanti ada hubungannya dengan perubahan energi, ya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan praktikum untuk menjawab semua pertanyaan tadi. Oke, yaitu tentang usaha dan tentang perubahan energi. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. Oke, sebelumnya Bapak bagi kelompok dulu. Nah ini, oke, ada kelompoknya Einstein, Newton, Tesla, dan Joule. Nah, ini nama-namanya. Sudah Bapak bagi random. Oke, silakan atur bangkunya sesuaikan dengan namanya. Oke. Nanti kalian praktikumnya menggunakan aplikasi virtual lab, ya. Nah, jadi ikuti saja yang sudah dituangkan di LKPD. Sebelumnya kan kita pernah praktikum tuh, jadi langkah-langkahnya bisa di scan atau bisa kunjungi website linknya yang sudah Bapak sematkan di situ. Ini data praktikumnya dilihat, dibaca LKPD-nya yang di sini. Nah, praktikum yang pertama kita akan menentukan nilai usaha dulu, ya. Usaha. Oke. Nah, itu ada permasalahan dulu dibaca kasusnya, kemudian ada tulisan masalahnya, ada hipotesisnya. Nanti kalau sudah beres, kalian biasa presentasikan. Ya, dan kelompok lain bisa melengkapi.
Oke, sedikit lagi waktunya disiapkan untuk kelompok pertama yaitu siapa? Tesla. Oke. Siap. Kembali bisa melengkapi. Oke, untuk kelompok lain beri semangat dulu untuk kelompok yang pertama. Oke, yang lain nanti bisa menanggapi ya ketika yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Jalan Desa ingin melakukan penelitian untuk penelitian tentang perusahaan dan perubahan nanti penambahan konkret dan kerja. Dan ini hasil penelitian langsung dari usaha. Saya mau bacakan aslinya nih, yang bilang sendiri. Kenapa mendorong mobil oleh banyak orang lebih mudah daripada sedikit orang? Kenapa mendorong mobil oleh banyak orang lebih mudah daripada sedikit orang? Rumusan masalah ini. Jawabannya itu perumusan masalah dan hipotesisnya. Jika dorongan gaya yang dikeluarkan pada mobil lebih besar atau banyak, maka kemungkinan benda berpindah pun akan lebih mudah karena ketika gaya dan perpindahannya besar, maka usahanya pun akan besar. Jadi ketika dorongan gayanya lebih kuat, lebih banyak, maka kemungkinan benda untuk berpindah akan mudah karena usaha yang dihasilkan pun besar. Oke, itu rumusan masalah dan hipotesis dari kelompok Tesla. Oke, selanjutnya hasil praktiknya siapa yang membacakan? Ya, oke. Dengan ini. Bagaimanakah hubungan antara usaha dan gaya? Hubungan antara usaha dan gaya adalah sebanding, artinya semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka akan semakin besar nilai usahanya. Mana hubungan antara usaha dan gaya? Jawabannya sebanding. Oke, semakin besar gaya yang diberikan suatu benda, maka akan semakin besar usahanya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Bagaimanakah hubungan antara usaha dan perpindahan? Hubungan antara usaha dengan perpindahannya pun sebanding. Jika perpindahan suatu benda nilainya besar, maka usaha yang dikeluarkannya pun besar. Oke, sama ya. Sebanding juga untuk nilai perpindahan. Jadi kalau nilai perpindahannya besar, usahanya pun besar. Lanjut pertanyaan kesimpulan ini. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar usaha pada percobaan yang telah dilakukan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai usaha W secara fisika yaitu ada dua gaya F dan perpindahan S. Oke, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi usaha itu ada dua. Satu, gaya atau simbol F, terus dan perpindahan S. Oke. Terus masih ada? Kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, usaha adalah faktor penentunya ada dua yaitu gaya dan perpindahan. Hubungan antara gaya dan perpindahan dengan usaha adalah sebanding. Jika usaha yang dilakukan nilainya ingin besar, maka gaya dan perpindahannya pun harus diperbesar. Begitupun sebaliknya. Oke, jika nilai usahanya pun pengen besar, berarti faktor dua penentu yang harus dibesarkan. Ataupun sebaliknya, satu apa? Gaya, yang kedua perpindahan. Oke, untuk perubahan energi, Rumusan masalahnya adalah
Kenapa lampu penerangan jalan tol menyala otomatis tanpa kabel dari PLN, melainkan bersumber dari matahari? Oke, rumusan masalahnya mengapa lampu penerangan jalan tol tanpa kabel dari PLN tapi bisa menyala otomatis. Oke, hipotesis yang diambil hasil diskusi. Energi dari sinar matahari diserap oleh panel surya. Cara kerja panel surya secara sederhana adalah dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam baterai. Ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan muatan listrik yang kemudian menciptakan arus listrik. Oke, ya. Jadi panel surya itu salah satu faktor penentu kenapa jalan raya bisa menyala otomatis. Oke, tepuk tangan untuk presentasinya. Oke, sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Nah, itu ada yang mau bertanya. Silakan, dari kelompok mana? Dari kelompok komputer. Apa contoh dari bentuk contoh usaha fisika anak SMK yang sering dilakukan? Apa contohnya? anak bola, Jadi dorong mengangkat meja, menang bola saat futsal itu salah satu contoh usaha dan yang sering kita lakukan atau anak SMK lakukan. Ada yang tanyakan? Oke, cukup satu pertanyaan. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk yang pertama kali. dan seperti dari kami pemerintah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Isaac Newton ingin mempresentasikan hasil praktikum tentang perubahan usaha dan perubahan energi. Yang mau ditanyakan? Oke, dari kelompok apa? Einstein. Oke. Apa? Depannya? Ini yang kedengaran. Kayaknya. Apa? Apa perbedaan usaha positif dan usaha negatif? Berikan contoh. Apa bedanya usaha negatif dengan usaha positif? Itu yang dibahas aja. Apa bedanya usaha positif negatif? Usaha positif adalah usaha yang arah perpindahannya searah dengan gaya, sedangkan negatif arah perpindahannya berlawanan dengan gaya. Ya, contoh usaha negatif yaitu usaha yang arah perpindahannya melawan atau berlawanan dengan arah gerak atau arah. Itu gaya gesekan. Contohnya mengerem apa? Mengerem sepeda motor atau mengerem mobil. Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komputer akan membacakan hasil praktikum usaha dan perubahan energi.
Silakan. Saya mau ditanyakan, ya, Nia dari kelompok Tesla. Perubahan energi apa ketika terjadi menggunakan laptop? Jadi kalau kalian praktikum menggunakan laptop itu ada perubahan energinya apa? Dari wajib yang mengeras menjadi laptop berarti ada perubahan dari kemudian dari baterai itu jadi perubahan yang kemudian diubah saya laptop. Oke, jadi awalnya dari sumber listrik diubah-ubah ke kimia, disimpan di baterai, diubah lagi, dimanfaatkan, laptop bisa digunakan cahayanya, lampunya, gambarnya, suaranya. Ya, itu perubahan. Ya cukup. Betul. Dan silakan betul. Dan presentasi dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Dan ini dia kelompok terakhir, ya, pimpinan dari Neng Rahmat Sinta. Silakan. Oke. Ini kelompok apa nih? Einstein. Beda ya. Ya. Mau ditanyakan, silakan dari presentasi kelompok 4. Apa? Mengapa hubungan manusia berubah dan apa yang terjadi dalam sekitar? Mengapa manusia butuh energi dan perubahan energi apa yang terjadi pada tubuh kita? Manusia membutuhkan energi untuk beraktivitas. Perubahan energi yang terjadi pada tubuh manusia yang pertama energi kimia yang bersumber dari makanan diubah menjadi energi otot dan energi panas pada tubuh kita sehingga energi tersebut diubah menjadi energi kinetik atau gerak. Ya, kenapa jadi manusia membutuhkan makan untuk bergerak? Jadi untuk bergerak beraktivitas manusia butuh tenaga, butuh energi yang dihasilkan dari sumber makanan. Ya. Ya, kalau ini cukup. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok terakhir. Oke, perhatikan ya, semuanya di sini. Kalau yang sudah laptopnya tutup, semuanya perhatian sini. Ya, nanti Bapak akan simpulkan hasil daripada dan diperisikan. Ini bisa balik sini. Ya. Oke, perhatikan. Kita hari ini telah melakukan praktikum yaitu usaha dan perubahan energi. Bapak kasih penguatan pada usaha menurut fisika sebenarnya sama-sama saja secara usaha menurut kehidupan sehari-hari. Cuma spesifik pada fisika, usaha itu adalah faktornya ada dua, yaitu usaha oleh gaya sehingga gaya tersebut menghasilkan perpindahan pada benda. Ya, kemudian nanti bisa juga dilukiskan pada sebuah grafik. Kalau nanti pada soal ada grafik, kemudian nanti bisa dirumuskan secara matematisnya. Oke, jadi faktor usaha itu ada gaya dan di dalamnya ada massa dan percepatan. Oke, jadi kesimpulan dari rumusannya usaha itu adalah gaya dikalikan perpindahan. Kalau gaya yang mendorong menariknya membentuk sulut harus dikalikan cos theta beberapa dari sulut. Nah, ini contoh bentuk dari grafik sebuah gaya terhadap perpindahan. Luas yang dihasil itu adalah berapa nilai usaha. Ini hubungan gayanya, titik berapa nilai gayanya, kemudian titik berapa nilai perpindahannya, sumber perpindahan, sumber nilai gaya, kemudian luas yang dihasil adalah nilai usaha. Tinggal kalikan saja ini berapa. Ya, oke. Nah, ini macam usaha ternyata
ada usaha positif, ada negatif, ada juga nol. Mana yang nol? Kalau nol itu ketika kita mendorong tembok. Seberapa keras kita melakukan gaya dorong, tapi temboknya berpindah tidak? Berpindah tidak? Karena temboknya tidak berpindah, berarti nilai perpindahannya nol. Kalau usaha negatif justru yang melawan. Kalau kita mendorong meja, kalau tidak ada yang gaya melawan, di meja akan terus bergerak sebelum ada yang memberhentikan. Kalau kita melempar bola atau lagi main bola tadi menendang bola, ketika tidak ada gaya yang melawan, maka bola tersebut akan terus bergerak. Ternyata ada gaya yang melawan, yaitu yang berlawan arah dengan perpindahan. Namanya gaya gesek, bisa gesekan dengan tanah atau bisa gesekan dengan angin. Nah, itu gaya yang membuat usahanya menjadi negatif. Selanjutnya, nah untuk perubahan energi, kuncinya cuma satu, energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dimusnahkan. Energi itu sudah ada, hanya kita manusia hanya bisa mengubah-ubahnya. Kenapa harus diubah energi sesuai dengan kebutuhan? Kita butuh listrik dari mana? Tidak ada ujuk-ujuk listrik, kok ternyata bisa diubah dari gerak terjun, bisa diubah dari geraknya suatu kincir angin. Jadi memanfaatkan energi lain untuk kebutuhan kita menjadi energi listrik. Sama sekarang yang lagi marak digunakan adalah panel surya, karena sinar matahari adalah sinar sebuah energi yang lama atau yang tidak akan pernah habis. Ya, makanya bisa dimanfaatkan untuk penggunaan listrik. Nah, mungkin untuk pemuatan materi seperti itu. Nah, selanjutnya nanti bisa di LKPD-nya ada penugasan, bisa kalian scan, bisa dikerjakan di rumah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Penugasannya tinggal scan saja, ada usaha dan ada perubahan energi. Nah, Bapak, sebelum Bapak tutup, ya kira-kira ada nggak yang mau mengungkapkan perasaan atau apa yang dirasakan selama belajar? Ini sebagai refleksi untuk evaluasi kebaikan pembelajaran ke depan. Bagaimana kesan Anda setelah mengikuti pelajaran ini? Boleh dijawab bersama-sama ya. Bagaimana kesan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Dua, apa yang Anda pelajari pengalaman pembelajaran hari ini? Usaha, perubahan energi. Apa tantangan yang Anda rasakan selama belajar? Sulit untuk berpikir, membuat berpikir dan lebih kritis, ya. Udah, sekarang silakan kumpulkan di dapur, ya. Dikumpulkan di tempat saja, boleh di sini. Oke, anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan beberapa praktikum, yaitu usaha dan perubahan energi. Hasilnya sudah kalian presentasikan juga. Kemudian penugasannya tadi sudah Bapak berikan QR code-nya, tinggal nanti dikerjakan di rumah. Ya, karena waktu juga sudah habis. Terima kasih buat perhatiannya. Kita tutup dulu ya pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan. Namun sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk memimpin doa seseorang. Siapa yang mau? Mas, pulang, apa yang kita doa? Oke, terima kasih buat anak-anak, tetap semangat ya, tetap semangat meskipun hari ini kita pulang agak sore, tapi tetap tidak mendorongkan semangat kita untuk selalu belajar. Sekali lagi terima kasih buat perhatiannya. Mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan. Bapak Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.